Di Lumat 25, level Juventus masih jauh dari Manchester City. Pelatih Juventus yakni Kurt Tudor tak bisa menutupi kekecewaannya usai timnya dibantai Man City dengan skor telak 2-5. 5 gol dari City diciptakan oleh 5 pemain yang berbeda, yakni Doku, gol bunuh diri dari Kalulu, Erling Haaland, Phil Foden, dan juga Savinho. Juventus hanya mampu memperkecil skor lewat gol dari Dusan Vlahovic. Tudor mengakui kualitas dari tim asuhan Guardiola yang berada di level berbeda pada saat ini. Resmi Arsenal amankan masa depan dari Lewis Kelly. Arsenal resmi memperpanjang kontrak dari salah satu pemain berbakatnya, yakni Lewis Kelly. Lewis Kelly merupakan produk akademi dari Arsenal. Ia bergabung dengan The Gunners sejak usia 8 tahun dan terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Namun klub asal London tersebut tak menyebutkan secara rinci durasi kontrak dari sang pemain. Namun langkah ini jadi sinyal kuat bahwa ia akan menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang milik Arteta. Resmi, Liverpool umumkan kedatangan bek kiri yang baru. Raksasa Liga Inggris yakni Liverpool akhirnya menyelesaikan transfer dari Milos Kerkez dari Bournemouth. Proses perekrutan Kerkez sempat mengalami tarik ulur antara Liverpool dan juga Bournemouth terkait nilai transfer. Bournemouth awalnya mematok harga 45 juta pound sterling, tetapi Liverpool sukses menurunkannya, kini menjadi 40 juta pound sterling. Cristiano Ronaldo resmi perpanjang masa baktinya di Al Nassr. Ronaldo dipastikan akan tetap memperkuat Al Nassr. Klub asal Arab Saudi itu mengumumkan bahwa mereka telah resmi memperpanjang kontrak sang mega bintang hingga tahun 2027, meski tidak disebutkan secara rinci mengenai nilai kontraknya. Sebelumnya Ronaldo dilaporkan menerima bayaran sekitar 200 juta euro selama merumput di Saudi Pro League, dan nilai tersebut bisa saja bertambah dalam durasi kontrak yang baru. Usai bikin gol free kick untuk City, kini Echeverri menepi selama 3 minggu. Claudio Echeverri harus menepi beraksi bagi Manchester City. Pemain Argentina itu diperkirakan akan menepi hingga 3 minggu ke depan. Di Piala Dunia antar klub, Echeverri sudah bermain sekali untuk Manchester City, dan manajer Man City yakni Guardiola mengungkapkan bahwa Echeverri mengalami masalah pada pergelangan kaki. Oleh karena itu, dia harus menjalani pemulihan selama 3 pekan ke depan. Piala Dunia antar klub bantu Rangers nyetel lebih cepat di Manchester City. Gelandang baru Manchester City yakni Tijani Rangers terbantu dengan adanya Piala Dunia antar klub. Ia jadi bisa beradaptasi lebih cepat di Manchester City. Rangers sudah menjalani debutnya bersama Man City dalam pertandingan melawan Wydad FC di laga pertama grup G Piala Dunia antar klub. Beberapa pekan pertama sangat bagus. Saya dapat sambutan yang bagus. Semuanya membantu saya ketika saya membutuhkannya dan perasaan ini sangat bagus, ujar dari Tijani Rangers. Direktur AC Milan sebut Loftus-Cheek bisa jadi pengganti dari Tijani Rangers. Direktur AC Milan Iglitari ditanya siapa yang akan didatangkan untuk menggantikan Tijani Rangers di skuad Rossoneri. Namun Tari mengatakan bahwa Milan sudah punya penggantinya, yakni Ruben Loftus-Cheek. Ia bisa menjadi pemain kunci bagi Milan di musim depan. Kami harus berusaha mengelola situasi cedera dengan lebih baik lagi, ucap dari Iglitari. Andre Lunin mantap bertahan di Real Madrid. Andre Lunin kembali menjadi sorotan jelang musim baru Real Madrid. Kiper asal Ukraina ini tetap berada di dalam bayang-bayang Thibaut Courtois. Lunin ternyata tidak tergoda untuk pindah klub dalam waktu yang dekat. Ia justru menunjukkan komitmen penuh untuk bertahan di Santiago Bernabeu. Keputusan ini diambil oleh Lunin dengan mempertimbangkan banyak aspek, baik pribadi maupun secara profesional. Ia merasa nyaman dan siap bersaing di bawah arahan pelatih yang baru. Real Madrid diminta datangkan Nico Williams. Luis Figo mengemukakan pendapatnya soal bursa transfer musim panas. Legenda Portugal itu menyarankan agar Real Madrid mendatangkan Nico Williams dari Athletic Bilbao. Barcelona disebut sudah mencapai kesepakatan personal dengan Nico, namun transfer belum bisa diwujudkan karena Blaugrana masih harus menjual beberapa pemainnya terlebih dahulu. Melihat peluang tersebut, Figo mendorong Madrid untuk bertindak cepat. Ia percaya bahwa Nico adalah prospek masa depan yang sangat menjanjikan. Netizen rekomendasikan Rizky Ridho untuk direkrut klub La Liga.
Klub asal Spanyol yakni Cadiz membuat heboh netizen di tanah air sebab mereka tiba-tiba meminta rekomendasi pemain asal Indonesia dan nama Rizky Ridho langsung menjadi jawabannya. Cadiz merupakan klub penghuni La Liga 2 atau Segunda Division alias kompetisi kasta kedua di Liga Spanyol. Di dalam Instagramnya, mereka bertanya kepada netizen asal Indonesia tentang siapa pemain lokal yang mereka rekomendasikan untuk gabung dengan tim asuhan dari GSK Garitano tersebut. Ederson tegaskan setia kepada Manchester City. Kiper Man City Ederson menyatakan bahwa ia akan bertahan. Ederson menyebut masa depannya masih berada di Manchester City. Kiper asal Brasil itu memasuki tahun terakhir dalam kontraknya di City dan kontraknya akan habis di Juni 2026. Soal kelanjutan masa depannya, Ederson mengatakan akan bertahan di City. Masa depan saya di sini. Beberapa teman mengirimkan banyak berita kepada saya, tetapi 99% kabar itu palsu, ujar dari Ederson. Pekan depan, Liverpool diyakini punya bek baru. Liverpool diyakini akan segera mendatangkan bek baru. Paling cepat pekan depan, The Reds akan mendatangkannya. Dilansir dari Daily Mail, Liverpool sedang membidik 2 bek tengah baru. Salah satunya coba didatangkan. Mereka adalah Jorel Hato dari Ajax Amsterdam dan juga Maguire dari Crystal Palace. Diyakini pekan depan Liverpool bisa mendapatkan salah satu di antara keduanya. Liverpool siap ambil untung dari krisis Lesgones. Kabar mengejutkan datang dari Prancis ketika klub Lyon resmi terdegradasi ke Liga 2 akibat persoalan finansial yang memburuk. Kondisi ini memunculkan efek domino di mana kini mereka menghadapi kehilangan besar bukan hanya dari sisi kompetisi tetapi juga potensi eksodus pemain bintang. Salah satu nama yang paling mencuri perhatian adalah Malik Fofana, winger berusia 20 tahun yang kini dikabarkan masuk ke dalam radar milik Liverpool untuk bisa menjadi suksesor jangka panjang dari Mohamed Salah. Lyon dalam krisis, MU siap memanfaatkan situasi. MU dilaporkan siap memanfaatkan kondisi Lyon yang terdegradasi untuk bisa mendatangkan salah satu aset paling berharga miliknya, yakni Georges Mikotase. Mikotase yang bisa bermain sebagai penyerang tengah, gelandang serang maupun sebagai penyerang sayap, dinilai memenuhi kriteria dari Ruben Amorim. Dengan kontrak yang masih tersisa 3 tahun, Mikotase sejatinya bukanlah target yang murah, namun dengan potensi terdegradasinya dari Lyon yang mengancam stabilitas finansial mereka, peluang bagi MU untuk bisa mendatangkan pemain ini dengan harga terjangkau semakin terbuka lebar. AS Roma dan Marseille bahas pertukaran Evan Dika dan Ismail Kone. AS Roma dikabarkan sedang melakukan negosiasi dengan Olympique Marseille untuk pertukaran pemain yang melibatkan Evan Dika dan Ismail Kone. Pertukaran ini dinilai saling menguntungkan bagi kedua klub. Roma dapat memperkuat lini tengah mereka dengan mendatangkan Kone, sementara Marseille mendapatkan tambahan di sektor pertahanan dengan datangnya Evan Dika. Chelsea masih cari kiper, kini lirik Marc-Andre ter Stegen. Chelsea masih berburu kiper yang baru. Gagal datangkan pemain dari AC Milan, kini The Blues melirik Marc-Andre ter Stegen dari Barcelona. Situasinya kini mendukung. Barca dikabarkan siap menjual ter Stegen karena sudah datangkan kiper baru yakni Joan Garcia, dan Szczesny pun bakal diberi kontrak jangka yang pendek. Di pasaran, nilai transfer pemain asal Jerman itu di angka 15 juta euro atau sekitar 283 miliar rupiah, dan Chelsea dikabarkan akan segera melakukan penawaran resmi kepada Barcelona. Atletico tak jadi get Andy Robertson. Atletico Madrid mengurungkan niatnya untuk mengget Andy Robertson. Klub Madrid itu kini resmi mendatangkan bek Atalanta yakni Matteo Ruggeri. Dikutip dari ESPN, Atletico Madrid mendekati bek Atalanta tersebut dan langsung mencapai kata sepakat dengan nilai transfer mencapai 20 juta euro atau sekitar 360 miliar rupiah. Ruggeri tinggal terbang ke Madrid untuk menjalani tes medis. Atletico tentu lebih memilih Ruggeri ketimbang Robertson karena ia masih berusia 22 tahun. Besiktas dekati Raheem Sterling. Besiktas dikabarkan tengah dalam situasi lanjutan untuk bisa mendatangkan winger milik Chelsea yakni Raheem Sterling. Menurut laporan dari Viajes, raksasa Turki ini melihat Raheem Sterling sebagai akuisisi potensial yang signifikan untuk Superliga. Presiden Besiktas yakni Serdar Ayderi dikabarkan secara pribadi memimpin negosiasi untuk bisa membawa pemain sayap Chelsea ini menuju Istanbul.
MU pertimbangkan langkah ambisius datangkan Warren Zaïre-Emery. MU dikabarkan memiliki langkah ambisius untuk bisa mendatangkan Warren Zaïre-Emery dari PSG di musim panas ini. Menurut laporan dari Tim Talk, MU tengah mengadakan pembicaraan baik dengan klub maupun dari pihak sang gelandang untuk bisa mengontak Zaïre-Emery. Setan Merah kemungkinan besar akan melakukan penjualan terlebih dahulu demi bisa mengumpulkan dana yang diperlukan. Nick Woltemade masuk ke dalam radar milik Real Madrid. Nick Woltemade berhasil mencuri perhatian tim-tim besar Eropa. Penyerang 23 tahun tersebut tampil brilian di Piala Eropa U21 dengan torehan 6 gol dari 4 pertandingan. Raksasa Spanyol Madrid menjadi salah satu tim yang dilaporkan tertarik kepada Woltemade. Menurut laporan dari Foot Mercato, Los Blancos mempertimbangkan opsi untuk bisa mendatangkan Woltemade di bursa transfer musim panas kali ini. Real Madrid bukanlah satu-satunya tim yang tertarik mendatangkannya. Jasanya kabarnya juga diminati oleh Munchen, Chelsea, serta Atletico Madrid. Real Madrid tawar 25 juta euro untuk Ibrahima Konate. Real Madrid terus menunjukkan ambisinya di bursa transfer kali ini. Setelah berhasil mendatangkan Trent Alexander-Arnold, Los Blancos kini mengincar pemain Liverpool lainnya yakni Ibrahima Konate. Klub asal Spanyol itu dikabarkan bersedia membayar 25 juta pound sterling untuk bisa mendapatkan tanda tangan pemain asal Prancis tersebut. Situasi semakin menarik karena kontrak Konate di Anfield tersisa 12 bulan lagi. Menurut laporan dari Kauset, Real Madrid yakin bisa mendatangkan Kone meski harus bersaing dengan PSG. Mereka percaya daya tarik klub cukup kuat untuk bisa memenangkan persaingan.